Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Riki Fernando dengan PM 2317051026. Sini saya akan menjelaskan materi IVV 4 dan subnetting. Pertemuan 5 dan 6. Mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi di sini ada poin A, pengertian subnetting. Jadi subnetting itu ialah teknik yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang kecil. Jadi jadi subnetting ini membantu agar penggunaan alamat IP lebih efisien saat digunakan. Pada intinya bisa memudahkan pengelolaan jaringan kita. Jadi misalnya jika kita memiliki jaringan yang lebih besar yang tidak semua alamat IP-nya bisa digunakan, dengan subnetting ini kita bisa memecahkan jadi jaring-jaringan yang kecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi terus poin B ini adalah ada fungsi subnetting. Fungsi subnetting dalam jaringan komputer yang pertama ada efisiensi penggunaan alamat IP. Subnetting ini yang pertama ini bisa membagi jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil. Terus menghindari pemborosan alamat IP dan memaksimalkan penggunaan sesuai kebutuhan. Bisa menghemat alamat IP. Terus yang kedua ada segmentasi jaringan. Segmentasi jaring ini bisa memungkinkan pemisahan jaringan berdasarkan lokasi, departemen, atau fungsi sehingga pengolahan dan pemantauan perangkat lebih terfokus dan efektif. Oke, jadi yang kedua ini, segmentasi jaringan ini itu bisa membantu mengelola jaringan sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contohnya misalkan berdasarkan tadi udah saya jelaskan departemen atau lokasi. Alokasi. Misalnya jaringan di kantor pusat atau cabang. Itu sebagai contoh ya. Terus yang ketiga ada keamanan jaringan. Jadi dari sisi keamanan ini kita jaringannya bisa lebih aman, sehingga bisa lebih aman. Terus jadi bisa membantu membatasi lalu lintas antar subnet, mengurangi risiko penyebaran malware dan akses yang tidak sah. Keamanan jaringan. Terus ada yang namanya pemecahan masalah. Subnet kecil mempermudah isolasi dan penanganan masalah tanpa mengganggu seluruh jaringan. Terus yang keempat ada pengelolaan yang lebih baik. Setiap subnet itu dapat dikelola secara terpisah. Mempermudah administrasi, konfigurasi, dan pemeliharaan jaringan. Pada intinya, yang terakhir ini yakni untuk memudahkan
mempermudah memecahkan masalah. Terus ada poin C, pengertian IVV4. Jadi IVV4 ini adalah cara untuk mengidentifikasi perangkat jaringan menggunakan alamat 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet dengan masing-masing oktetnya memiliki nilai 0 dan 255 dengan ini terdapat total 4,3 miliar alamat yang tersedia. Sehingga alamat IP, alamat setiap perangkatnya di jaringan itu memiliki alamat yang unik. Ada terus poin D, kelas IPv4. IPv4 ini dibagi menjadi 3 kelas. Ada yang namanya jaringan kelas A, jaringan kelas B, dan jaringan dibagi menjadi 5. Jaringan kelas A, jaringan kelas B, jaringan kelas C, jaringan kelas D, dan jaringan kelas E. Nah, jadi saya akan menjelaskan jaringan A, B, dan C. Jadi jaringan kelas A ini digunakan untuk jaringan yang besar, seperti perusahaan-perusahaan yang besar di luar sana. Terus yang kedua ada jaringan kelas B. Jadi jaringan kelas B ini dipergunakan untuk jaringan yang menengah. Terus yang jaringan kelas C ini untuk jaringan yang kecil, seperti jaringan rumah atau kantor kecil. Terus selanjutnya ada perhitungan subnetting. Jadi jumlah subnet itu 2x. Jumlah subnetnya itu dihitung dengan 2x ini. 2x. Dimana x-nya adalah banyaknya bit biner 1 pada subnet mesh. Jadi selanjutnya ada jumlah host per subnet. 2y min 2, dimana dimana y itu adalah banyaknya biner atau jumlah bit itu 0. Terus blok subnet ini dihitung dengan 256
min Z, dimana 256 min Z ini jadi Z-nya ini adalah nilai oktet terakhir subnet mesh-nya. Jadi untuk menghitung subnet itu kita bisa menghitung jumlah subnet dan hostnya dalam subnet dengan menggunakan rumus 255 Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.